baca buku pelajaran gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu di bab kedua aja lah gitu. Ya, Pak. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya hampir lupa apa tadi. Oh, sama ini nih, perhatikan juga tentang koherensi. Apa kan kalau di paragraf penyusunan paragraf itu ada koherensi, kohesi. Nah, itu dipelajari lagi tuh. Keterkaitan antar kalimat dalam satu paragraf, kemudian keterkaitan antara paragraf dengan paragraf gitu ya. Itu coba diperhatikan lagi karena di sini coba nih di paragraf 1 kamu sudah bahas tentang DBD-nya, kemudian tiba-tiba di paragraf kedua bahas tentang iklimnya gitu kan. Nah, terus yang ketiga menceritakan tentang Indonesia gitu, merupakan negara yang mudah terkena dampak dari perubahan ya. Jadi tolong di kalimat gini ya, di kalimat akhir dalam suatu paragraf, kemudian di kalimat awal dalam paragraf selanjutnya itu harus ada seperti coherence gitu, jadi nyambung gitu, jadi seperti bercerita gitu, alurnya ada. Ini agak kurang kelihatan, coba diperhalus lagi dalam gaya bahasa. Mungkin Ya, Pak. seperti itu untuk bab 1. Lanjut ke rumusan masalah oke, itu batasan juga oke. Kemudian tujuan penelitian mengetahui oke, manfaat penelitian juga oke. Oke, kemudian untuk metode juga sudah bagus. Ntar metode. Oke, mungkin dari saya cukup seperti itu deh. Oke, Terima makasih ya. kasih, Pak. Saya kembalikan lagi kepada Pak Fendi selaku Ketua Seminar Proposal. Terima kasih Pak Ervan Ferdiansyah. Selanjutnya kita minta ataupun saya serahkan waktu kepada Pak Zikrullah Akbar selaku penguji kedua. Monggo Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fendi atas kesempatannya. Yang kami hormati Bu Lutfi selaku panitia, ada Pak Fendi dan Pak Rista selaku pembimbing, dan Pak Ervan selaku penguji, dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Oke, baik. Ini Mbak Lutfi ya panggilannya ya? Siap, Pak. Masih ada hubungan saudara sama Pak Fendi? Siap tidak, Pak? Oh enggak, biar enggak tegang. Namanya sama-sama Fendi soalnya. Izin Pak Fendi ya. Oke, baik Mbak. Tinggal di mana sekarang posisi? Siap di Boyolali, Pak, Jawa Tengah. Oh, Crocodile Forget ya. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya tadi sudah banyak yang dikupas sama Pak Ervan. Jadi sebenarnya tadi Pak Ervan langsung aja Pak, semuanya selesai. Saya jadi kejibutan nanti. Karena ada catatan-catatan saya udah, loh diambil lagi ya. Alhamdulillah malah. Oke, baik. Berarti saya dari sisi lain ya, mungkin melengkapi saja. Karena yang disampaikan Pak Ervan sudah sangat luar biasa. Tadi diantaranya saya sepakat Mbak, latar belakang itu yang mengupas kenapa sih sampai memilih ini gitu loh ya. Siap, Pak. Oke, lebih dipertajam lagi nanti sehingga orang akan ada yang bocor. Halo. Oke, baik. Berikutnya mungkin ini ya dari sisi penyajian saja. Oke, salah buka file saya. Oke. Judulnya menarik, penyajian juga tadi presentasi sudah oke. Mungkin kayaknya tidak setenang pas direkam videonya ya. Siap, Pak. Ya, santai saja Mbak, ngurang jarak jauh ini. Enggak digigit enggak. Oke, baik. Mungkin ini Mbak, yang pertama sampean buka file naskah, draft naskahnya enggak? Siap buka, Pak. Oke, coba dilihat page number-nya itu fontnya apa. Siap, Pak.
Times New Roman, Pak, di tulisan saya. Masa page number, Mbak, coba dicek itu masih Oh. Calibri kalau nggak salah ya. Ya, siap, Pak. Betul, Pak. Oke, nanti diperbaiki semua dalam bentuk font New Roman. Kemudian saya agak lompat, saya lebih banyak ke penyajian aja deh, sudah banyak dibahas oleh Pak Ervan tadi. Oke, saya mau ngambil diagram alir halaman berapa? Atau ini yang di bab 2 ya, yang bab 3 saya belum cek. Siap, Pak. Untuk yang di bab 2 itu diagram alirnya ini apa namanya, tolong fontnya juga disesuaikan. Siap, Pak. Pak, suara saya ya. Putus-putus Benar, Pak, suaranya. jelas. Putus-putus ya? Putus-putus. Iya. Soalnya di sini juga agak gema. Oke. Udah jelas? Siap, jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin nanti diagram yang di bab 2 dan bab 3 itu bisa disesuaikan fontnya ya, Mbak. Jadi font sebisa mungkin semuanya dalam bentuk Times New Roman. Tuh, karena di ketentuan pedomannya seperti itu. Oke, putus-putus lagi. Siap, sedikit putus-putus, Pak. Oke, saya pindah tethering dulu ya. Siap, Pak. Ini gimana caranya? Halo, suara saya jelas? Jelas. Oke, maklum di pedalaman ya Pak Rista ya. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan penyajian tata letaknya ya, fontnya tolong dicek semua Mbak Lutfi. Kemudian ini ada Pak Fendi, ada Bu Lutfi juga nih, jangan takut ketuker saya. Oke, kemudian judul gambar Mbak, tolong dicek lagi penulisannya, huruf kecil, huruf besarnya. Di daftar gambar sudah betul, tapi di gambar berapa itu ada. Nah, kemudian sampai memecah halaman. Coba dicek halaman 8 itu ada C pompong. Ya, lihat. Siap, Pak. Nah, itu kan bawahnya di mana, nggak ada kan? Siap, Di Pak. halaman berikutnya. Kalau boleh saran, seperti itu dihindari, sekalian dibuat turun sekalian ya. Siap, Pak. Jadi yang membaca lebih baik. Kemudian ada halaman yang masih belum sesuai ketentuan, pastikan halaman 20. Siap, Pak. Halaman 20 itu ada di mana ya? Kok 20 sih? 21 atau 20 ya? Lupa saya, tadi ada. Ya, tolong dicek lagi. Kok catatan saya salah ya? Berarti salah orang saja. Terus rata kiri kanannya. Bab yang alat penelitian itu bab berapa sih? 3 ya? Bab 3, Pak. Oh, salah file berarti. Oke, sorry, nggak jadi Mbak. Salah file. Yang terakhir yang rata kiri kanan salah file. Oke, nanti dicek semua ya terkait page number tadi, fontnya, kemudian judul gambar, terus breakdown halaman, itu saja. Oke, saya sedikit masuk ke materi. Pertanyaan saya, tadi kan yang disampaikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah RCP-nya. Oke. Siap, Pak. Nah, apa keunggulannya nanti jika sampai menggunakan RCP tadi dibanding yang sebelumnya?
Siap, mohon izin Pak, jika digunakan RCP maka akan diketahui potensi tentang kejadian perubahan iklim ke depan Pak, sehingga akan bisa dilakukan langkah mitigasi untuk mengurangi peningkatan emisi karbon dioksida di atmosfer Pak. Oke, baik. Berarti sekarang, nah sekarang tadi kan pertanyaan Pak Ervan tadi saya masih ingin memperdalam, yaitu terkait dengan RCP yang Anda pilih RCP berapa? Siap, RCP 4,5 Pak. Salah satu jawabannya adalah karena ketersediaan data. Siap Pak. Oke. Nah, misalkan nih Anda diberikan opsi RCP yang lain. RCP berapa saja sih? Saya lupa. Siap, 8,5, 4,5 sama satunya? 2,6 sama RCP 6 Pak. Oke. Jika di antara RCP itu tersedia, apakah Anda akan meneliti yang lain juga? Tertarik meneliti yang lain? Siap, izin Pak. Saya untuk penelitian ini ingin mengetahui kondisi yang saat ini terjadi Pak. Jadi ingin meneliti tentang RCP 4,5 Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya, kan tadi keunggulannya proyeksi ke depan toh untuk mitigasi. Siap Pak. Nah, kalau ke depan tuh kan berarti skenarionya bisa beberapa, Mbak. Siap Pak. Itu gimana itu menjelaskannya gimana? Kalau Anda ingin menjawabnya adalah kondisi saat ini, oke, pertanyaan saya. Mungkin saya yang lupa ya, kurang baca. Perbedaan antara skenario-skenario RCP tadi bisa dijelaskan, Mbak? Siap Pak. Izin Pak, dimulai dari skenario dengan emisi terendah, yaitu skenario RCP 2,6, di mana RCP ini tentang radiasi forcing-nya itu berkisar 3 watt per meter persegi, yaitu distabilkan sebelum tahun 2100 Pak. Kemudian untuk RCP 4,5 sendiri, yaitu dengan total radiasi forcing sebesar 4,5 watt per meter persegi yang distabilkan setelah tahun 2100. Sementara itu untuk RCP 6,5, ini dengan total radiasi forcing sebesar 6,5 watt per meter persegi, di mana stabil lama setelah tahun 2100. Kemudian untuk RCP 8,5, di mana tidak terdapat upaya mitigasi dengan total radiasi forcing sebesar 8,5 watt per meter persegi yang terus mengalami peningkatan, Pak. Oke. Berarti skenario hari ini adalah yang paling cocok 4,5. Siap, Pak. Nah, mungkin nanti coba deh. Saya nggak tahu nih, mungkin dari pertimbangan pembimbing ya Pak Fendi dan Pak Rista, selain ketersediaan data, apakah mungkin kalau memang betul yang disampaikan Mbak Lutfi tadi adalah ingin memitigasi, nah, mungkin nggak dibuat skenario lain. Ya, itu sih, ini yang terlintas di kepala saya ya, Mbak Lutfi ya. Nanti coba mungkin nanti ada masukan dari Pak Fendi dan Pak Rista. Terus saya yang belum mendapat, mungkin saya yang belum jelas menangkap adalah tentang FASI tadi, keterkaitan atau peran penting FASI dalam penelitian sampean itu apa, Pak? Siap, Pak. Mohon izin Pak, dikarenakan kejadian DBD sendiri mengandung ketidakpastian yang berhubungan dengan parameter lingkungan Pak. Salah satunya adalah faktor iklim. Oleh karena itu, logika FASI dapat mengatasi ketidakpastian tersebut Pak, seperti yang dikatakan dalam penelitian Ada dan Jana pada tahun 2020 Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan terakhir terkait lokasi. Apakah ada lokasi endemi DBD yang lebih parah dibanding Badung? Siapa untuk saat ini ada Pak, namun di Kabupaten Badung sendiri terus mengalami tren naik Pak, kemudian setiap tahun selalu mengalami endemis DBD Pak, yang konsisten Pak. Data bahwa ada tren naik di Badung itu Anda sajikan nggak di proposal? Siapa untuk di draft proposalnya tidak ditampilkan grafik, namun ditampilkan kalimatnya Pak. Oke, kalau boleh saran, Siapa? tadi melengkapi apa yang disampaikan Pak Ervan terkait kenapa sih kamu meneliti ini, termasuk kenapa sih kamu tertarik dengan lokasi Kabupaten Badung, itu kalau bisa ada visual grafik, oh ada tren kenaikan tadi, gitu, agar kita yang membaca lebih tertarik gitu loh Mbak. Oke.
Siap, Pak. Sebenarnya saya sudah cukup apresiasi dengan di bab 3 terkait lokasi penelitian yang sekarang sudah mulai tidak sekedar tempel peta, bujur, lintang begitu ya, tetapi sudah mulai Anda lengkapi dengan data. Namun alangkah lebih baik mungkin diletakkan di latar belakang. Anda bercerita nggak di latar belakang tentang kejadian endemi di Kabupaten Badung? Siap, ada Pak pada paragraf ketiga, Pak. Oke, betul. Tadi sudah saya jelas saya lihat. Mungkin bisa dilengkapi dengan tren naik tadi, Mbak, sehingga orang lebih oh iya, kenapa sih saya meneliti ini? Oh iya, kenapa saya memilih Kabupaten Badung? Itu ada reason yang memperkuat. Siap, Pak. Gitu ya. Termasuk kalau kalau lokasi di Indonesia yang tertinggi endemi DBD di mana sih, Pak? Izin, Pak, di Provinsi Bali sendiri, Pak. Selalu Bali sendiri. siap, Pak. Oke. Dan di Bali tertinggi itu Badung. Siap, Pak, Badung, Pak. Ada Oke. kabupaten lain namun fluktuatif, Pak. Kalau Kabupaten Badung Oke. selalu tinggi, Pak. Siap, Pak. Kalau begitu ditambahkan Mbak penjelasan bahwa Bali endemi tertinggi jadi umum khusus gitu loh. Penjelasannya umum khusus sehingga tadi juga melengkapi dari yang Pak Irfan tadi apa istilahnya Pak Irfan koheren apa tadi lah. Kalau bahasa saya mungkin nggak terlalu agak lupa lah istilahnya. Kalau bahasa saya lem perekat antar paragraf antar narasi. Ya, jadi paragraf 1 ke paragraf kedua itu nggak sekedar tempel kalau bahasa saya. Jadi ada lem perekat, kesinambungan, berceritanya enak nyambung. Nah ini yang mungkin perlu dilatih dari semua teman-teman. Saya yakin semuanya di sini juga dan saya sendiri masih perlu dilatih lagi. Oke, saya kira itu dulu apa ya. Oke, sementara cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Fendi. Terima kasih Pak Akbar. Masukan dan sarannya ya memang banyak typo ataupun tidak kesesuaian dalam penulisan di Lutfi ya. Nanti mungkin bisa diperbaiki kembali. Selanjutnya ada Pak Rista. Waktu dan layar kami persilakan kepadanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih saran-saran masukannya dari penguji dan dari ketua penguji dan penguji. Jadi apa ya? Komentar saya ya dilaksanakanlah saran-saran dari penguji. Terus komentar saya sih selama ini sih menguji ya kalau pakai Fazi ya. Ini pakai Fazi kan ya, bener ya? Siap, Iya. Pak. Tapi di judulnya nggak masuk ya. Siap, Pak. Ntar salahnya dimasukin di judul ya. Di judulnya nggak dimasukin. Kemarin kayaknya masuk ya? Siap, tidak, Pak. Enggak ya? Ya di judulnya belum masuk sih. Pakai metode apa gitu, biar kelihatan gitu. Saya selama ini menguji yang dengan falsifikasi sih, ini yang paling lengkap ya. Sampai yang mau dimasukin itu apa tuh ada tuh di tabel mana tuh ya? Aduh mana sih? Tadi panjang. Nah di tabel 32 ya, itu ada semua lengkap lah. Ini udah nih. Rules-nya juga ada tabel 33 buat yang kok gimana ya? Di itu dulu yang selain saya di itu aja, di mute aja dulu ya. Ya jadi taruh suara saya masih double nih. Coba yang selain saya yang bicara di mute dulu. Mute, coba di mute. Oke, buat yang semester 5 kalau yang mau mengambil Fazi ya memang harus lengkap ya tabelnya ya, seperti ini ya. Jadi harus lengkap. Kemudian di diagram alir penelitian juga detail juga ya. Detail cuman memang pertanyaan saya sih dari awal sih karena memang datanya nggak ada ya, harusnya sih dibandingkan dengan RCP yang lain harusnya sih ya. Cuman tadi sih alasannya sih datanya sih nggak ada gitu. Kalau misalnya nanti ketemu ditambahin aja dengan ini kan termasuk yang bisnis as usual ya. Enggak, sorry. 4,5 itu ada penanganan khusus
mitigasi yang ketat, yang cukup ketat untuk emisi CO2. Perlu dibandingkan dengan yang 8,5 yang business as usual. Kalau misalnya ketemu datanya. Bentar, Gitu izin Pak aja. Rista. Izin Pak Rista. Iya, gimana? Ini kan tadi pakai data 4.5-nya dari BMKG pusat ya, Mbak ya. Siapa Mungkin dari nggak BMKG? Nah, mungkin tadi yang saya kepikiran sama dengan Pak Rista. Mungkin nggak Pak Rista pakai data lain gitu. Pakai data skenario yang lain, model atau apa gitu. Kalau yang lain resolusinya belum sampai 1/4 kilo ya. Ini berapa kilo resolusinya? 20 kali 20, Pak. Kalau nggak salah yang lain itu paling bagus itu resolusinya 25 kali 25 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Sebenarnya sih ada, cuman ini udah di downscaling sama pusat. Pusat baru downscalingnya 4,5 sih. Memang benar sih. Izin Pak Gitu. untuk Jadi gimana? Izin Pak untuk model lain hanya terdapat parameter suhu dan kelembapan Pak. Yang model downscaling lain Pak. Yang nggak dapat apanya yang nggak dapat? Izin Pak, kelembapannya Pak. Kelembaban ya. Iya, mah agak susah sih ngitungnya. Saya pernah ngitung juga susah itu. Itu sebenarnya dihitung doang. Bisa sih, tapi agak susah ya ngitung kelembaban itu ya. Ya udah dicoba dulu deh. Itu aja dari saya. Bagus itunya apa namanya tabel-tabelnya lengkap untuk yang metodenya Fazi itu lengkap, inputannya lengkap. Cuma kamu mau ngerjain pakai apa nih? MATLAB ya? Pak pakai MATLAB Pak. Iya, MATLAB-nya masih bajakan ya? Kampus kalau punya ya? Kalau misalnya nih Pak Risa ada opsi software lain nggak selain MATLAB? Ada, banyak. Susah. Iya sih. Nggak plug and play. Plug and play. Lagi apa? Waduh. Apa Python? Bisa ya, susah yang lain. Susah. Aduh, itu puyeng. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke ketua sidang. Ya, terima kasih Pak Rista dan pada semua tim penguji, Pak Akbar dan Pak Ervan. Jadi saran saya kepada Lutfi, masukan dan saran dari para penguji itu ya bisa menjadi pertimbangan ataupun bisa dimasukkan selanjutnya agar ya penelitiannya lebih sempurna lagi ya dan penulisannya juga agar diperhatikan. Ya, Pak. Itu saja masukan dari saya ya. Baik, mari kita beri apresiasi kepada Saudari Lutfi atas presentasinya ataupun seminarnya. Beri plus. Terima kasih, Pak. Ya, bisa diakhiri, Lutfi. Ya, Pak, mohon izin, Pak. Terima kasih atas saran dan masukan untuk perbaikan penelitian saya yang lebih baik. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut nih Pak Akbar. Monggo langsung aja. Oh iya. Selanjutnya kita tonton ataupun kita saksikan presentasi dari saudara ataupun Taruni Mudayu Ekaning ya, atau panggilannya Dayu. Sekarang pukul 9, jadi pukul 9 lewat 10 bisa selesai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Fendi selaku Ketua Sidang. Mohon izin Pak untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat,
Bapak Fendi Arifianto MSc selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Rista Hernandi Virgianto MSc selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Ervan Ferdiansyah MSi dan Bapak Zikrul Akbar selaku tim penguji, serta hadirin sekalian yang telah hadir dalam seminar proposal saya. Izin memperkenalkan diri, saya Mudayakani Prastiwi, NPT 21170019. Izin untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Sebaran PM10 di Kabupaten Mempawah saat terjadi kebakaran hutan dan lahan menggunakan permodelan WRF-CHEM studi kasus 10-21 September 2019. Outline penyampaian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Data dari KLHK menunjukkan adanya penurunan luas hutan di Indonesia tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat seluas 128 juta hektar, namun hanya bersisa 94,1 juta hektar di tahun 2019. Menurut Page dan kawan-kawan tahun 2002 dan Van der Werf dan kawan-kawan tahun 2010, bahwa wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, memiliki nilai emisi yang tinggi pada konsumsi bahan bakar dan kejadian kebakaran lahan gambut dan hutan. Selanjutnya, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan dampak kebakaran hutan terbesar di tahun 2019 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Asap kebakaran hutan dan lahan mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, formaldehida, benzena, dan partikulat meter. Menurut Ledcor dan Signor tahun 2013, bahwa polusi partikulat meter berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, perubahan iklim, dan keadaan di atmosfer. Data dari Stasiun Klimatologi Kelas 2 Mempawah menunjukkan adanya konsentrasi sebesar 452 mikron PM10 pada tanggal 20 September 2019, di mana 452 mikron itu dikategorikan sebagai kondisi yang berbahaya untuk keadaan PM10 menurut Air Pollutant Index. Selanjutnya, akumulasi dan perpindahan PM erat kaitannya dengan sistem sinoptik dan sirkulasi di atmosfer. Menurut Si dan kawan-kawan tahun 2006, bahwa emisi yang dihasilkan dari kebakaran hutan dapat berpindah hingga ribuan kilometer dari sumber api, hingga menyebabkan turunnya keadaan kualitas udara pada wilayah padat penduduk. Menurut Zhang dan kawan-kawan tahun 2015, angin berperan sebagai media transportasi perpindahan polutan dan konsentrasi partikulat meter. Angin juga menentukan arah dan pergerakan dari polutan itu sendiri. Selanjutnya, rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama ialah bagaimana pola sebaran PM10 saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 10-21 September 2019, serta bagaimana tingkat akurasi model WRF-CHEM untuk dianalisis pola sebarannya. Batasan masalah yang pertama, wilayah penelitian berada di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Periode penelitian yang digunakan mengacu dari data partikulat meter 10 yang sangat tinggi di tanggal 20 September 2019, serta data observasi PM10 menggunakan data dari Kabupaten Mempawah. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama ialah untuk mengetahui pola sebaran PM10 saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 10-21 September 2019, serta mengetahui tingkat akurasi dari permodelan WRF-CHEM untuk analisis sebaran PM10-nya. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terkait kualitas udara pada saat kebakaran terhadap masyarakat, serta penerapan model WRF-CHEM di bidang kualitas udara. Selanjutnya, pembahasan dasar teori, tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian Pausas tahun 2004 di Eropa, bahwa kebakaran hutan dan lahan mengandung komponen gas dan partikel seperti CO, SO2, NO2, komponen aldehid, dan PM. Selanjutnya, pada bukunya, Schoenfeld 1970, menyatakan bahwa kecepatan angin, turbulensi, dan stabilitas mempengaruhi perpindahan, pelarutan, dan penyebaran dari polutan PM itu sendiri. Lalu, pada penelitian ADDJ dan kawan-kawan tahun 2020 di Brunei Darussalam, hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa model WRF-CHEM mampu merepresentasikan keadaan PM10 di Brunei Darussalam dengan 315 titik simulasi dengan koefisien antara data observasi dengan data permodelan sebesar 0,5974, di mana nilai tersebut cukup tinggi dan cukup bagus untuk korelasi antara dua data model dan observasi. Selanjutnya,
penelitian Herianto dan kawan-kawan tahun 2012 di Sumatera dan Kalimantan mengatakan bahwa dari hasil penelitiannya, model WRF-CEM itu dapat digunakan sebagai permodelan untuk sistem peringatan dini sebaran ansar. Selanjutnya landasan teori. PM10 merupakan partikel padat atau cair yang ditemukan di udara dengan ukuran yang sangat kecil, sama dengan 10 atau lebih kecil dari 10 mikron. Menurut Saidi dan kawan-kawan tahun 2011, bahwa parameter kunci dalam perakiraan kualitas udara adalah konsentrasi PM10. Selanjutnya WRF-CEM. WRF-CEM merupakan bentuk kimia dari permodelan WRF. WRF-CEM dapat melakukan simulasi terhadap pergerakan aerosol yang berhubungan dengan faktor meteorologi. Selanjutnya, Global Final Analysis atau FNL. FNL ini merupakan data inputan yang berisi parameter cuaca yang nantinya akan diinput ke dalam permodelan WRF-CEM. Selanjutnya, parameterisasi. Tiap wilayah memiliki keadaan atmosfer yang berbeda. Parameterisasi dimaksudkan untuk merepresentasikan keadaan atmosfer di wilayah tersebut dengan lebih sederhana dan diharapkan hasil luaran modelnya akan lebih akurat. Selanjutnya, metode penelitian. Berikut peta lokasi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, dan lokasi pengamatan PM10 sendiri berada di Stasiun Klimatologi Kelas 2 Mempawah. Selanjutnya, data penelitian yang saya gunakan, yang pertama ada data pengamatan PM10 yang didapatkan dari Stasiun Klimatologi Kelas 2 Mempawah. Periode datanya 10-21 September 2019. Lalu data inputan untuk permodelan WRF-CEM, ada data Global Final Analysis atau FNL. Lalu data emisi kebakaran hutannya berasal dari data FIN atau Fire Inventory from NCAR, dan data validasinya menggunakan data AWS. Berikut adalah skema WRF yang saya gunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data permodelan akan divalidasi menggunakan ketiga rumus berikut, ada korelasi Pearson, RMSE, dan Bias. Selanjutnya, diagram alir penelitian. Yang pertama, data observasi PM10, data Automatic Weather System, data FNL, dan data FIN. Data FNL dan data FIN sebagai inputan ke permodelan WRF-CEM. Lalu setelah itu akan ada hasil dari permodelan WRF-CEM yang nantinya akan diolah lagi dengan aplikasi GRADS untuk bisa dianalisis. Hal tersebut menjawab tujuan satu, yaitu untuk analisis temporal dan spasial. Setelah itu, data akan divalidasi menggunakan ketiga rumus tersebut untuk dilihat akurasinya. Hal tersebut menjawab tujuan kedua. Lalu penelitian selesai. Berikut merupakan jadwal penelitian yang sudah saya susun. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk waktunya saya kembalikan ke Ketua Sidang. Ya, Saudari Dayu atau Dayu. Siap, Pak. Oke, selanjutnya kita minta pada Pak Zikro Akbar untuk menguji atau memberikan saran maupun masukan. Ada Pak Akbar, dipersilakan. Terima kasih Pak Fendi. Kabarnya baik Mbak Dayu. Siap, alhamdulillah baik Pak. Ini yang sebelahnya tadi WA saya sih, tapi saya nggak mau. Pak Rista tawa-tawa itu. Oke, Pak Rista, ini
mungkin flashback. Ini mirip kayak punyanya senior Colby nggak? Enggak, Colby black carbon Colby. Ini PM10. Black carbon. Dia PM apa? PM10. PM10, Pak. PM10 Partikulat juga matter ya? 10. Kalau Colby black carbon. Oke. Cuma studi modelnya studi kasus ya? Iya, iya betul. Oke, sebentar ya. Super. Oh, ada suaranya ya? Lagi di jeda. Oh, emang belum ya? Lagi di jeda.
Oke, baik. Mohon maaf teman-teman. Barusan Kasmet Mbak Mena telepon Mas Rista. Masalah kalibrasi sama teknisi. Mohon maaf. Jadi oke, baik. Mbak, aku tadi lali metakon ngopo. Siapa? Ya, baik Mbak Dayu, terima kasih paparannya bagus. Mungkin ya sadar nggak bahwa tulisan sampai masih beberapa ada yang perlu diperbaiki. Siap, izin Pak untuk typo gitu ya Pak? Ini nge-lag di saya doang atau emang di freeze ini? Halo? Siap Pak. Kok fotonya Mbak Dayu nggak gerak ya? Gambarnya. Oke. Ya, Izin, Pak. ini Mbak, mungkin saya nggak tahu apakah ini draft yang dikirimkan ke kami itu adalah sudah hasil revisi yang terakhir dengan para pembimbing atau memang sebenarnya masih harus ada yang direvisi. Seperti di halaman persetujuan itu masih ada kotak, ya mungkin nanti diperbaiki. Siap Pak. Ya, terus daftar isi, daftar tabel kalau bisa diberi enter, jangan terlalu rapat Mbak. Oke. Terus paragraf di bab 1 ini terlalu panjang Mbak, mungkin nanti bisa diparafrase, diatur kembali. Kemudian judul gambar masih ada yang belum sesuai peraturan, sesuai kaidahnya yang di buku pedoman. Kemudian nanti dilihat halaman 18. Halaman 18 itu halaman 18 di perangkat keras itu antara titik 2 dengan tulisan-tulisan Intel, kemudian itu kan jeda jauh lebar tuh Mbak. Siap Pak. Nanti diperbaiki ya, mungkin pas saat compile ada bermasalah. Tahu maksud saya ya? Itu mungkin sama nggak dengan punyamu, saya nggak tahu sama atau beda. Kemudian di halaman 19 itu di 341A itu spasinya kok mepet. Ya mungkin saya nggak ngecek semua, tapi tolong hal-hal kecil seperti ini pembimbingnya bisa dibantu dengan cara Anda ngecek dulu semuanya ya, biar para pembimbing nggak pusing lagi. Kemudian Siap, tulisan bahasa Inggris, aturannya kan menggunakan italic ya, miring. Nah mohon kiranya nanti dicek semua. Saya lihat nih kayak di tabel 3.2 ini masih tidak italic untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian daftar pustaka saya nggak tahu apakah di tempat saya yang salah atau sudah diperbaiki. Ini kok antar daftar pustaka mepet-mepet ya Mbak ya. Soalnya yang disajikan dengan yang dipresentasi juga berbeda. Maksudnya penyajiannya ya, di daftar pustaka yang saya terima di sini kok mepet-mepet. Kalau yang dipresentasikan tadi bagus ya. Siap, ya betul spasinya 1 tapi antar dapusnya diberi jarak. Kemudian ada kelewat nomor persamaan Mbak. Di sini kan Anda memberikan rumus persamaan korelasi persen, kemudian RMSE ya, kemudian ada error atau biasnya ini juga tolong nanti diberi nomor persamaan. Ya Pak. Oke. Terus seperti persen itu kan nama orang ya, nanti dicek lagi semua ya. Seperti di sebelum persamaan korelasi persen P-nya kecil ya, tolong dicek betul dengan baik. Oke. Baik Mbak, saya masuk judul. Ini menurut saya luar biasa karena model WRF. Ini sebenarnya pengembangannya mungkin saya konfirmasi dulu WRF dulu terus dilengkapi jadi WRF jam gitu ya. Iya Pak, dimasukin skema chemical option-nya itu Pak.
Oke. Skema chemical option apa? Chemical option ya. Oke, chemical option. Nah, itu fungsinya atau apa, Mbak? Perbedaan dengan WRF yang sudah ada sebelumnya. Mohon izin Pak, untuk chemical option sendiri itu untuk menganalisis dari aerosol itu sendiri Pak. Seperti yang saya gunakan ini parameternya PM10. Untuk chemical option-nya ini ditambahkan ke WRF untuk dapat mendeskripsikan keadaan dari partikel-partikel itu sendiri Pak. Dalam penelitian ini saya menggunakan siapa? Ya udah lanjutin. Siapa? Dalam penelitian ini saya menggunakan chemical option itu yang Medsorghum. Medsorghum itu skema yang mendeskripsikan 3 distribusi mode untuk simulasi distribusi ukuran partikel. Jadi terdapat dalam skema Medsorghum ada 3 mode lagi. Yang pertama itu ada mode Aitken. Dia itu mensimulasikan ukuran diameter partikel lebih kecil dari 0,1 mikrometer. Lalu mode yang kedua ada mode akumulasi dengan mensimulasikan ukuran partikel yang berdiameter 0,1 sampai 2 mikrometer. Dan yang terakhir ada mode coarse mensimulasikan ukuran partikel yang berdiameter lebih dari 2 mikrometer, Pak. Oke. Pertanyaan saya, kenapa Anda memilih untuk meneliti PM10? Siap, mohon izin Pak, karena ada BPBD wilayah Kabupaten Mempawah itu pada tanggal 20 September itu memberitahu pada masyarakat Kabupaten Mempawah untuk tidak keluar rumah karena BPBD wilayah setempat itu mendapatkan berita informasi dari Stasiun Klimatologi Kelas 2 Mempawah bahwa PM10-nya itu sangat tinggi di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat sebesar 452 mikron, di mana nilai tersebut sangat bahaya. Jadi saya ingin menganalisis PM10 itu sendiri karena nilainya sangat tinggi karena asap kebakaran itu, Pak. Di latar belakang juga sudah saya jelaskan bahwa PM10 itu dapat mengganggu kualitas udara, kesehatan, serta bila diteruskan lebih lanjut akan merubah tatanan iklim. Oke. Kalau PM-PM yang lain? Mohon izin Pak, berdasarkan data yang dari Staklim Kabupaten Mempawah, PM10 itu Pak. Oke. Oke. Apakah memang tidak ada alat untuk mengukur PM yang lain atau gimana? Mungkin saya bisa dibantu menjelaskan. Pak, ada alatnya, namun data yang tersedia dan rapih itu PM10-nya, Pak. Kalau data yang lain yang tidak rapi, PM berapa? Mohon izin, Pak, PM2,5 itu karena lebih kecil lagi ukurannya, jadinya datanya banyak yang bolong-bolong gitu, Pak. Oke. Jadi untuk analisisnya juga nanti keluarannya susah, Pak. Oke, baik. Apakah ada kejadian lain atau mungkin apa sih yang membuat tadi kan kamu memilih Mempawah ini karena tadi ada peringatan itu kan? Siapa? Ya. Kalau di tempat lain ada nggak kejadian yang serupa atau memang ini yang paling hebat pada tahun 2019? Mohon izin Pak, sebelumnya di Kalimantan Barat itu juga ada Pak. Di Kalimantan Barat itu, izin sebentar, mohon izin Pak. Mohon izin Pak, sebelumnya di Kalimantan sudah ada penelitian oleh Hayasaka di wilayah Kalimantan Tengah itu sebesar 420 mikron di tahun 2014, Pak. Oke. Siap. Kalimantan mana? Kalimantan Tengah, Pak. Itu meneliti PM10 juga? Iya, Pak, PM10 juga. Oke, kalau Mempawah ini Kalimantan Timur ya? Barat. Kalimantan Barat, Pak.
Ya salah, saya orientasi baca petanya yang salah. Oke. Di 2020 ada kejadian serupa nggak? Siap, 2020. Mohon izin saya belum mencari lebih lanjut. Namun kenapa saya ambilnya tahun 2019? Karena 2019 itu di mana Kalimantan Barat sudah menjadi provinsi dengan wilayah terdampak terbesar selama 5 tahun berturut-turut, Pak. Oke, itu masuk di latar belakang nggak? Siap, masuk, Pak. Di paragraf berapa? Siap, mohon izin, Pak. Di paragraf 2, Pak. Oke, di latar belakang boleh loh ya dikasih visualisasi grafis atau data gitu ya biar lebih menarik. Siap. Apalagi data historis yang menurut kamu ini penting nih untuk diketahui sehingga orang bisa lebih enak memahami dari latar belakangmu. Oke, baik. Karena tadi saya penasaran di situ juga ada nggak historisnya sampai harus memilih Kalimantan Barat itu. Siap, Pak. Kalau di 2014 kan tadi Kalimantan Tengah ya. Siap, Pak. Nah, itu juga perlu dicek. Oke, baik. Anda ekspektasinya apa? Sampai ke dampak enggak nanti yang dibahas atau yang akan menjadi pembahasanmu nanti? Analisa dampaknya mau dibahas enggak? Izin, Pak, analisis spasial dan temporal saja, Pak. Oke, enggak sampai ke dampak ya? Siap, belum, Pak. Kalau di manfaat penelitian itu kan diharapkan memberikan informasi gitu kan kepada masyarakat terkait konsentrasi. Nah, mungkin di manfaat penelitian perlu nggak disampaikan untuk BMKG kira-kira gitu. Ini kan untuk operasional belum Anda cantumkan. Siap, Pak. Anda baru menyantumkan untuk keilmuan, kemudian untuk kesehatan masyarakat, dan mungkin dari sisi BMKG-nya perlu ditampilkan untuk manfaat penelitian. Siap, Pak. Nah, mungkin nanti di saran bisa ditambahkan, Mbak, kalau memang sampai hanya analisis apa tadi? Analisis Spasial spasial dan temporal ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan. Syukur-syukur nggak tahu bisa nggak nanti dianalisa dampaknya atau mungkin sekilas bisa dipertajam di pembahasan, memberikan gambaran tambahan gitu kira-kira kalau bisa. Kalau misalkan mentok ya nanti bisa dimasukkan di saran. Siap, Oke, Pak. baik. Itu saya kira cukup, sudah luar biasa perjuangannya di tengah pandemi untuk nulis, apalagi ini WRF. Saya pernah lihat ke kampus, ini dengan Pak Arista, dengan Pak Fendi, ini nyempetin untuk bantuin adik-adik, ini luar biasa. Karena ini kalau pakai laptop sendiri jebol ya. Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Pak Fendi, waktu dan tempat saya persilahkan. Siap, terima kasih, Pak. Itu ya Dayu ya. Masukan dari Pak Akbar. Ya tadi penulisannya ya. Saya juga kelewat itu tulisanmu kok bisa acak-acakan gitu jadinya. Oke, kedepannya silakan diperbaiki. Oke, selanjutnya saya panggil Pak Ervan untuk menguji dan juga memberikan masukan dan saran kepada saudari ataupun Taruni Dayu. Pada Pak Ervan, dipersilakan. Tes. Oke. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, Pak Fendi. Oke, Mudayu Ekan. Oh, sebenarnya ini kayak dibalas nih kayaknya mau Pak Akbar ini habis dia borong semua nih. Enggak, masih banyak. Masih banyak nggak? Oke. Banyak di catatan saya tentang penulisan, memang penulisan banyak sekali yang harus diperbaiki sih, memang betul itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ini khususnya buat Mudayu, umumnya buat semuanya ya. Jadi buat semuanya juga nih berlaku. Pembimbing itu kan sudah
meluangkan waktu, kemudian udah ada effort-nya untuk membimbing kalian, mencetuskan ide, merancang ide, merumus apa segala macam gitu kan. Terus menyusun gaya bahasa apa segala macam gitu kan. Nah, jadi ini pesan dari saya, tolong dibantu gitu, tolong dibantu pembimbing-pembimbing ini. Jadi sekiranya seperti typo, kesalahan penulisan titik, koma, tanda baca, cetak miring gitu kan, kemudian ukuran font, dan lain sebagainya, bahkan itu tadi di lembar pengesahan masih terdapat kotak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tolong lebih cermat lagi gitu ya. Jadi tidak perlulah melimpahkan, itu harus dikoreksi sama dosen pembimbing gitu menurut saya, karena dosen pembimbing juga kan sudah banyak membantu kalian, jadi saling bantulah. Jadi kalian juga tolong pastikan kembali nih gitu kan, jadi hal-hal seperti itu gitu, karena pembimbing juga kadang-kadang luput dari pengawasan karena pasti fokusnya itu kepada konten, pada materinya, isinya seperti itu. Oke, itu pesan pertama dari saya. Langsung ke bagian proposal, draft proposalnya. Oke, kita runut dari judul dulu ya. Di sini judulnya adalah analisis sebaran PM10 di Kabupaten Mempawah saat terjadi kebakaran hutan dan lahan menggunakan permodelan WRF-CEM studi kasus tanggal 10 sampai 21 September 2019. Ini sebenarnya banyak yang mau saya kupas dari judul ini gitu ya. Dan hampir lebih dari setengahnya sudah dibahas tadi oleh Pak Akbar, jadi cuman menambahkan sedikit aja nih. Di sini kan menggunakan PM10. Tadi juga sudah ditanyakan bahwa gimana dengan PM yang lain, itu sebenarnya mau saya tanyakan. Ternyata kan memang katanya ketersediaan data gitu ya. Cuman kalau menurut saya bagusnya sih ada PM yang lain. Terus kalau misalkan memang jadi harus ada apa ya? Dari penelitian ini tuh harus ada, kalau menurut saya gitu, ada komparasinya antara sesuatu dengan sesuatu, itu akan menjadi lebih bagus kalau ada itu gitu, kalau ada komponen itu. Seperti misalkan bisa kita bandingkan misalkan PM10-nya dengan PM yang lain gitu kan. Atau mungkin juga bisa seperti ini, kan di sini mengambil kejadian di Mempawah pada tahun 2019. Nah, itu bisa juga kita misalkan cari di tahun-tahun yang lain gitu ya, apakah ada kejadian serupa di Mempawah, kemudian bisa kita analisis. Jadi ada misalkan 2 tahun, dua kejadian lah gitu. Nah, itu bisa kita bahas kan sebarannya itu seperti apa gitu pada tahun 2019 dan sebaran pada tahun dengan kejadian yang sama dengan tahun yang berbeda. Atau mungkin ada penelitian lain yang sudah melakukan hal ini gitu kan di lokasi yang sama dengan tahun yang berbeda, itu bisa jadikan referensi juga. Kemudian kamu bandingkan gitu, sebarannya pada tahun ini begini, oh sebaran pada tahun 2019 itu seperti ini karena memang di situ terjadi apa gitu kan. Kemudian kalau di tahun yang lain itu karena ada faktor iklim lain itu apa, itu bisa harus seperti itu. Ini jadi saya masuknya tidak menguji sih, lebih banyak memberikan pandangan sudut pandang saya aja gitu, masukan untuk ke depannya. Karena saya merasa belum kapasitas saya untuk menguji WRF, tulisan tentang WRF-CEM gitu, belum terlalu banyak mendalami tentang hal ini. Oke. Kemudian selanjutnya di latar belakang ya, di latar belakang itu sini dijelaskan panjang sekali di paragraf 1 terutama ya. Hutan adalah suatu ekosistem dan bla 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 dan lain sebagainya. Di sini malah menjelaskan bahwa ada penurunan luas hutan gitu kan. Nah, maksud saya itu kayaknya bukan menjadi sorotan utama ya, bukan jadi sorotan utama dalam tulisan ini kan. Kamu lebih fokusnya kepada kebakaran hutan. Memang kebakaran itu menyebabkan luas lahan berkurang gitu, tapi itu tidak terlalu urgent untuk dimasukkan ke dalam latar belakang yang kamu buat ini. Jadi paragraf 1 agak dikurangi aja sedikit gitu ya, beberapa kalimat gitu, porsi yang sekiranya tidak terlalu berkaitan dengan penelitian bisa dihilangkan. Kemudian lagi nih tadi masuk ke metode aja deh. Kalau latar belakang seperti ya masih sama masukannya dengan yang sebelumnya juga. Perhatikan lagi koherensinya. Itu sekiranya yang bersifat menjelaskan gitu, ini adalah bla 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 dan sebagainya, itu
itu bisa dimasukkan ke landasan teori, masukannya masih sama seperti itu. Kita langsung Ya, masuk Pak. ke metode aja. Ada beberapa yang ingin ditanyakan. Mana sih metode? Oke. Oke. Nah ini yang ingin saya tanyakan, coba dibuka lagi ditampilkan boleh nggak diagram alir penelitiannya? Siap, izin Pak. Ya. Mohon izin Pak. Oke, udah ya. Agak ke bawah dikit lagi. Oke, cukup sampai sini dulu. Oke. Di sini yang ingin saya tanyakan setelah langkah ini nih, langkah hasil simulasi PM10 keluaran permodelan. Udah dapat ada ya? Udah Siap, bisa Pak. kan? Ya. Nah, setelah itu kemudian ada garis ya bercabang ya, yang satu ke validasi, ke arah validasi, yang kedua itu ke arah analisa temporal. Mungkin tadi saya kurang menyimak karena terlalu cepat juga. Coba dijelaskan kembali gitu ya. Setelah proses hasil simulasi PM10 keluaran pemodelan itu bagaimana gitu prosesnya itu gimana? Siap, mohon izin Pak. Setelah mendapatkan data luarannya, lalu diolah menggunakan aplikasi GRADS untuk dapat dianalisis secara spasial dan temporal untuk menjawab tujuan satu, yaitu untuk mengetahui pola sebarannya. Lalu selanjutnya hasil simulasi PM10 itu divalidasi menggunakan ketiga rumus ini untuk melihat akurasi dengan data observasinya, Pak, untuk menjawab tujuan 2. Oke, paham. Jadi memang dari hasil keluarannya itu dia memang digunakan untuk validasi dan juga digunakan untuk analisis temporal dan spasial gitu ya? Siap ya, Pak. Oke, saya agak kurang ini soalnya tadi. Oke, kemudian validasinya ini menggunakan data observasi. Oke, nah ini kalau misalkan kita melihat ya dari diagram alirnya ini apa ya? Pekerjaan yang baik, yang bagus gitu, yang keren gitu, tapi kayaknya seakan-akan seolah-olah gitu sederhana gitu, karena memang ya ini kan kalau misalkan kita tarik simpel, walaupun pekerjaannya tidak sesimpel ini ya, pasti rumit, saya paham sekali gitu untuk mengolah WRF itu seperti apa. Nah, cuman kalau kita bisa sederhanakan itu kan kurang lebih kayak gini nih, ada kejadian gitu kan, kebakaran hutan. Nah, data observasinya kita punya, kemudian ada data WRF kita buatkan modelnya melalui WRFC, kemudian keluar modelnya, kemudian melakukan post processing ya, dianalisis, udah dibandingkan dengan observasi, kan seakan-akan hanya seperti itu gitu. Ya, seakan-akan hanya seperti itu. Nah, bagusnya menurut saya ini masukan aja. Bagusnya nih kalau misalkan ada lagi yang lain, komponen tambahan lain misalkan, yaitu tadi yang bisa sampai analisis dampaknya gitu. Kalau tadi Pak Akbar memberikan masukan, atau mungkin bisa juga kamu analisis dengan cara membandingkannya dengan penelitian yang sebelumnya gitu, atau gimana gitu, sehingga nanti mendapatkan suatu luaran atau outputnya itu berupa informasi yang bisa membantu gitu kan, menambah hasanah keilmuan tentang dampak dari kebakaran hutan ini sendiri, seperti itu sih. Siap, Pak. Itu ya. Itu saja Siap. mungkin masukan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Seminar Proposal. Silahkan Pak Fendi. Ya, terima kasih Pak Hervan. Selanjutnya pada Pak Rista. Oke, jadi terima kasih atas masukan yang diberikan ya oleh para penguji. Jadi ya memang tulisannya agak perlu diperbaiki lagi ya. Beberapa hal yang kurang rapi itu ya.
Kemudian nanti sih kalau bisa sih ada data observasi juga ya kan, dibandingkan sama data observasi gitu. Jadi kalau PM-nya itu nggak semuanya sih. Ketika ntar PM-nya tinggi itu visibility-nya kayak apa gitu. Ya. Yang dari bawah ya. Ketika pagi hari lah, misalnya nggak apa-apa pagi hari. Biasanya kan pagi hari kalau kabut asap. Nah nanti di beberapa hari yang sangat ekstrim itu seperti apa visibility-nya gitu. Kalau yang nilai-nilai yang biasa itu seperti apa gitu. Itu selain dengan data observasi PM-nya ya, dibandingin juga sama visibility yang dari sinoptiknya, itu aja kali ya. Biar kelihatan gitu. Oh, kalau PM-nya segini tuh visibilitasnya cuma 2 meter gitu misalnya. Visibility-nya ya. Itu aja sih dari saya sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rista. Mungkin dari peserta ada yang bertanya? Ini ada beberapa peserta ini, banyak ini pesertanya yang ikut dari semester 5. Oke, dipersilakan siapa? Apa saya tunjuk? Tunjuk yang kelim 5 aja Pak Fendi. Oke. Sekarang tanggal berapa, nanti absen berapa gitu loh Mas. Nggak ada absennya Pak sini. Nah, sekarang hari Selasa ya. Yang namanya S ada nggak ya depannya? Siapa S? Adanya T. Oke, Sabit. Ya mirip-mirip lah. Iya. Iya, Sa gitu ya. Kalau nggak jadi Sa, jadi Sa gitu. Oke, Sabit mana Sabit ini? Sabit Akdam Dinan. Ya. Izin Pak, untuk dari saya tidak ada pertanyaan Pak. Nah, kamu dengerin apa dari tadi? Saking pahamnya itu makanya bingung mau nanya apa. Halo, halo, halo. Kok yang lag saya atau Pak Fendi ini? Pak Yohana, Fendi yang lag nih, Pak Fendi. Mas Yohanes, sampai cukur Mas Yohanes, jambule kedukuran Mas. Siap Pak. Oke, Sabit silakan. Atau saya tanyakan Sabit. Cek. Oke, Sabit, tadi kan penelitiannya si Dayu ya. Itu judulnya apa coba? Di unmute itu. Cek. Mohon izin Pak, izin menjawab. Untuk judulnya itu analisis sebaran PM10 di Kabupaten Mempawah saat terjadi kebakaran hutan dan lahan menggunakan pemodelan WRFSM untuk studi kasusnya tanggal 10 sampai 21 September 2019. Oke, selanjutnya ada yang bertanya nggak nih? Mungkin dari rekannya dari kelima 7 yang mungkin penelitiannya sama tentang WRF. Oke. Cek. Masih ada waktu 10 menit lagi. Nggak ada? Tanya satu lagi lah, kalimat 5. Siapa ya?
Fatur Rahman 57. Gilang, mana Gilang? Mas Gilang. Siap, Pak. Ya, silakan. Izin Pak, kalau dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke, rencana penelitianmu besok semester 6 apa? Apakah sama dengan Dayu tentang WRF? Izin Pak, kalau rencana penelitian masih belum kepikiran, Pak. Cuma kayaknya sih kalau dari yang udah dibahas kemarin dari perkuliahan itu kayaknya ya mirip-mirip sih, Pak. Mirip-mirip gimana? Mungkin sekitaran kayak WRF gitu. Cuma ya belum tahu juga sih, Pak. Oke, apa yang kamu tangkap tadi dari penelitiannya si Dayu tadi? Rencana proposal ataupun rencana penelitiannya Dayu. Apa yang kamu tangkap? Cek, bilang. Mana Gilang? Izin Pak, yang saya tangkap untuk proposalnya Kak Dayu tadi tentang analisis yang persebaran menggunakan parameter PM10 tadi untuk kebakaran hutan dan lahan itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya pada para tim penguji, Pak Zikrul Akbar, Pak Irfan. Ya, itu ya Dayu aja masukan saran dari Pak Akbar, Pak Irfan nanti Ya, Pak. bisa diperhatikan ya. Terutama Ya, tadi Pak. penulisanmu tadi kok bisa lolos dari saya ya. Ya, nanti ya silakan diperhatikan itu ya tata tulisnya. Ya, silakan ditutup Dayu. Ya, terima kasih untuk saran dan masukan kepada saya. Insya Allah akan saya lakukan perbaikan. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing dan Bapak Penguji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Pak Irfan, Pak Akbar. Siap nih. Saya paralel nggih, ngapunten. Oke. Oke, selanjutnya kita saksikan presentasi dari peserta ataupun presentator ketiga, yaitu Saudara Robi. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan ya. Waktunya 10 menit ya. Jadi jam 10 lewat 10 itu harus sudah selesai nanti presentasinya. Oke, silakan Robi. Siap, Pak. Izin Pak, izin untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Suhu Muka Laut di Indonesia terhadap Puncak Musim Hujan di Pusat Kota Jakarta. Saya Robi Ajis Ramadan, MPT 2117-0028, pembimbing saya Bapak Fendi Arifianto, MSI, dan Bapak Rista Hernandi Virgianto. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Bab 1 dengan latar belakang tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Bab 2 dengan tujuan pustaka dan dasar teori. Bab 3 dengan wilayah penelitian, data penelitian, dan metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya adalah yang pertama, Pusat Kota Jakarta adalah area penelitian. Pusat Kota Jakarta adalah area yang paling penting, terutama karena merupakan klaster perkantoran, publik, maupun pemerintah dan tempat-tempat penting, termasuk monumen dan jalan-jalan arteri. Kemudian, Pusat Kota Jakarta adalah wilayah yang salah satu
yang merupakan salah satu wilayah yang curah hujan pada puncak musim hujannya itu menimbulkan masalah kesehatan. Seperti ISPA dan DBD, terlihat pada gambar di kiri, terlihat bahwa saat 2004 sampai 2005 diketahui penelitian dari Sintroni 2007 menunjukkan bahwa saat puncak musim hujan, yaitu Januari Februari, itu juga terlihat puncak dari kasus DBD di Jakarta. Kemudian juga terdapat masalah banjir dan transportasi akibat dari curah hujan saat puncak musim hujan. Dari berita-berita yang saya tampilkan, seperti kerugian dari banjir saat Januari 2020 mencapai 10 triliun dan juga mampu membuat beberapa transportasi lumpuh seperti KRL, bus, dan juga jalan-jalan besar. Kemudian pengaruh suhu muka laut sangat dominan bagi Jakarta yang terletak di bagian barat benua maritim Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suhu muka laut berkorelasi cukup tinggi dengan curah hujan seperti penelitian Supriyadi 2015 dan Syaifullah 2010. Penelitian tentang curah hujan di Jakarta masih jarang yang berfokus pada periode puncak musim hujan. Padahal beberapa penelitian dan penjelasan tadi menunjukkan banyaknya kejadian spesifik yang terkait curah hujan pada periode tersebut dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Irawan dan Helmagani 2016. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, saya menarik rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu bagaimana keadaan atmosfer saat puncak musim hujan di pusat kota Jakarta. Yang kedua, bagaimana hubungan suhu muka laut dengan curah hujan saat puncak musim hujan di pusat kota Jakarta. Dan yang ketiga, bagaimana potensi prediktabilitas curah hujan menggunakan suhu muka laut saat puncak musim hujan di pusat kota Jakarta. Kemudian tujuan dari penelitian saya adalah untuk menjawab masalah di rumusan masalah. Kemudian batasan masalah dari penelitian saya, yang pertama, data curah hujan diwakili dengan curah hujan dari Stasiun Meteorologi Kemayoran. Yang kedua, rentang waktu data curah hujan adalah tahun 1981 sampai 2020. Ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian adalah korelasi dan maksimum covariance analysis atau MCA. Keempat, penelitian hanya melihat potensi prediktabilitas curah hujan, bukan melakukan prediksi curah hujan. Manfaat dari penelitian ini yang saya harapkan adalah yang pertama, menjadi referensi dan juga informasi bagi masyarakat dan pembangun kebijakan untuk melakukan pencegahan dampak negatif dari curah hujan saat puncak musim hujan di pusat kota Jakarta. Yang kedua adalah memperkaya metode analisis curah hujan dan juga hubungannya dengan suhu muka laut di Indonesia. Bab 2, dasar teori. Pinjam pustaka dari penelitian ini yang pertama, wilayah kota Jakarta memiliki distribusi curah hujan bertipe hujan monsun yang disebabkan adanya siklus monsun Asia Australia, yaitu musim kemarau dengan puncak pada bulan Agustus dan musim hujan dengan puncak pada bulan Januari. Kemudian SML atau suhu muka laut memainkan peranan utama dalam interaksi laut dan udara di lapisan paling bawah atmosfer. Diketahui bahwa variabilitas SML dapat memberikan efek berskala besar terhadap sirkulasi atmosfer. Yang ketiga, di dalam klimatologi, MCA sudah menjadi salah satu alat analisis utama untuk mempelajari hubungan antara fenomena iklim dan variabel meteorologi global. Alasan teori yang saya gunakan dalam penelitian saya, yang pertama, Lestari DKK 2019 menyatakan bahwa puncak curah hujan di DKI Jakarta terjadi pada bulan Desember sampai Februari, serta puncak musim kemarau pada Juni sampai Agustus. Yang kedua, Junichi DKK 2012 menunjukkan bahwa adanya korelasi yang kuat antara curah hujan di Pulau Jawa dengan SML lokal maupun global. Yang ketiga, Eden DKK 2014 menunjukkan bahwa metode statistik MCA dapat menemukan hubungan linear temporal serta kemampuan prediksi dari SML Pasifik terhadap curah hujan musim semi di Ethiopia. Bertiga, metode penelitian. Lokasi dari penelitian saya yaitu di pusat kota Jakarta menggunakan data dari Stasiun Meteorologi kelas 3 Kemayoran, Jakarta Pusat. Stasiun ini terletak di 6 derajat 9 menit 20 detik Lintang Selatan dan 106 derajat 50 menit 24 detik bujur timur. Data yang saya gunakan untuk saya, yang pertama, data observasi curah hujan Jakarta Pusat, data SML Indonesia, data komponen angin U dan angin V 850 HPA Indonesia, dan data outgoing long wave radiation OLR Indonesia. Data saya dalam skala bulan, data saya keseluruhan dalam skala bulanan, yaitu bulan Desember, Januari, dan Februari, dengan rentang 191 sampai 2020. Pengolahan data. Terdapat 5 tahapan dari pengolahan data saya. Yang pertama adalah analisis spasial. Sangat penting untuk mengetahui kondisi atmosfer dan parameter iklim untuk mengetahui karakteristik puncak musim hujan di pusat kota Jakarta.
Karena itu saya melakukan analisis spasial untuk arah angin dan ORR saat puncak musim hujan di DKI Jakarta. Yang kedua adalah korelasi SML dengan curah hujan. Tidak seluruh wilayah SML di Indonesia itu berpengaruh besar dengan curah hujan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, saya menggunakan korelasi untuk mengetahui hubungan yang paling baik antara wilayah SML Indonesia dengan curah hujan di DKI Jakarta saat puncak musim hujan. Saya menggunakan korelasi Pearson dengan rumus sebagai berikut. Kemudian tahapan ketiga, maksimum covariant analysis. Suhu muka laut mempunyai domain spasial yang besar, sehingga memerlukan metode reduksi dimensi dari suhu muka laut tersebut. MCA satu dimensi menghasilkan time expansion coefficient. TEC ini adalah kombinasi linear dari anomali variabel yang memaksimalkan covariant dengan derivatif dari prediktan. Jadi setelah saya mengetahui lokasi yang paling baik untuk dilakukan analisis, saya melakukan analisis MCA yang nanti outputnya yaitu TEC akan saya gunakan untuk melakukan rekonstruksi curah hujan. Lanjut ke tahap keempat, yaitu bersama regresi. TEC yang sudah saya jelaskan tadi akan saya gunakan untuk melakukan rekonstruksi curah hujan di pusat kota Jakarta menggunakan rumus regresi dengan rumus sebagai berikut, Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BN XN. Kemudian yang kelima adalah validasi dari curah hujan rekonstruksi yang sudah saya lakukan tadi dengan curah hujan observasi. Terdapat dua metode yang saya gunakan, yaitu korelasi Pearson yang sudah dijelaskan pada tahapan kedua, kemudian RMSE. RMS ini digunakan untuk mengetahui error. Jadi semakin besar error, semakin jelek rekonstruksi. Dengan rumus sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Tahap pertama, yang sudah saya jelaskan, input dari OLR dan arah angin Indonesia akan dilakukan analisis spasial untuk mengetahui karakteristik curah hujan saat puncak musim hujan. Tahapan kedua, yaitu curah hujan dan SML, akan saya hitung korelasinya dan kemudian melakukan penentuan wilayah dengan korelasi yang bagus. Tahapan ketiga dan keempat, yaitu setelah menemukan wilayah yang korelasinya bagus, akan saya lakukan analisis maksimum covariant atau MCA, kemudian saya ambil TEC-nya, dan kemudian melakukan rekonstruksi curah hujan. Yang terakhir, tahap kelima adalah validasi. Hasil rekonstruksi curah hujan tadi akan saya validasi menggunakan curah hujan observasi dengan metode RMSE dan juga korelasi Pearson. Diagram alir saya juga menunjukkan dari tujuan penelitian saya, yaitu tahap 1 menunjukkan tujuan 1, yaitu untuk mengetahui keadaan atmosfer saat puncak musim hujan di pusat kota Jakarta. Kemudian tahap 2 menunjukkan tujuan 2, yaitu untuk mengetahui hubungan suhu muka laut dengan curah hujan saat puncak musim hujan di pusat kota Jakarta. Kemudian tahap kelima menunjukkan tujuan 3, yaitu untuk mengetahui potensi predictabilitas curah hujan menggunakan suhu muka laut Indonesia saat puncak musim hujan di pusat kota Jakarta. Berikut adalah rencana penelitian. Penelitian dilakukan pada awal Februari dan diharapkan selesai pada bulan Juli. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya dan akan saya persilakan ketua seminar proposal untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke, Saudara Robi, jangan grogi, nanti aja nyantai-nyantai. Soalnya Pak Akbar nggak gigit loh, nanti. Kenapa saya? Oke, terima kasih Saudara Robi, proposal penelitiannya berkenaan dengan analisis pengaruh suhu muka laut Indonesia terhadap puncak musim hujan di pusat kota Jakarta. Kami persilakan pada Pak Akbar terlebih dahulu mungkin ya. Loh, aku nih. Nggih, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Waktu dan layar nggih. Oke, baik, terima kasih. Wah, Mas Robi udah mau lulus aja nih. Siapa? Dan masih ingat dia dulu wawancara PTB saya yang wawancara. Oke, berarti tambah tua aku.
Oke, baik. Alhamdulillah sudah yang terakhir ya. Kalau di jadwal itu sampai jam 12.30 ya Pak Fendi ya. Mau dilama-lamain atau gimana? Enggak, Pak. Enggak santai. Oke Mas, baik. Saya mau masuk ke judul dulu. Sampai menyebut kota Jakarta. Kota Jakarta itu yang mana Mas? Kota Jakarta itu seharusnya adalah keseluruhan dari DKI Jakarta, Pak. Tapi saya memasukkan pusat Kota Jakarta, itu artinya Jakarta Pusat, tapi lebih pusatnya lagi, Pak. Nah, oke. Pusatnya Jakarta Pusat itu di mana? Izin Pak, kalau seharusnya pusat Kota Jakarta itu di tempat-tempat yang banyak terdapat kantor pemerintahan dan juga monumen maupun tempat-tempat penting Pak, seperti contohnya Istiqlal, kemudian kayak Jalan Merdeka yang kayak ada Monas, kemudian untuk di sekitar Kemayoran itu ada beberapa kantor besar dan juga jalan-jalan utama gitu Pak. Oke. Kalau di peta lokasi penelitian, sampai itu kan memunculkan warna hijau itu kota administrasi Jakarta Pusat. Iya Pak. Nah sekarang yang benar kota Jakarta Pusat. Oke, mohon maaf, putus-putus ya, jelas? Siap, tadi putus-putus Pak. Oke, pertanyaan saya ulangi. Yang benar pusat kota Jakarta atau kota Jakarta Pusat sekarang? Karena di peta timur Jakarta Pusat. Ya Pak, Jakarta Pusat Pak. Nah, sekarang disepakati aja. Kamu kan ngambil data curah hujannya itu kan dari Kemayoran ya, Stamet Kemayoran ya? Ya Pak, Kemayoran Pak. Yang diambil dari Stamet Kemayoran data apa saja? Data curah hujan Pak. Oke. Itu melingkupi, sudah mewakili untuk seluruh wilayah kota Jakarta Pusat belum? Seharusnya sudah Pak. Ya, harusnya saya ini nanya kok harusnya. Sudah Pak. Oke, dasarnya apa? Ini Pak, setahu saya untuk curah hujan itu ruang lingkupnya itu radius 10 km Pak. Oke, radius 10 km. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa, ini kan bicaranya judulnya Anda adalah analisis pengaruh suhu muka laut Indonesia terhadap puncak musim hujan di kota Jakarta Pusat ya. Pokoknya nanti disesuaikan ya Mas judulnya Mas. Siapa? Ya saran saya demikian, mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Fendi dan Pak Rista karena agak kontradiktif, bukan kontradiktif. Agak tidak matching antara judul dengan yang tadi saya sebutkan lokasi penelitianmu. Penjelasanmu di dalam ya. Jadi antara judul dengan yang dijelaskan di dalam harus matching. Oke, berikutnya. Ini kan pengaruh suhu muka laut Indonesia. Ini suhu muka laut Indonesia itu seluruh lautan wilayah NKRI atau bagaimana, Mas? Pak, data yang digunakan nanti adalah keseluruhan suhu muka laut di Indonesia. Kemudian nanti akan dilakukan metode korelasi. Jadi untuk mengetahui wilayah Indonesia, suhu muka laut Indonesia mana yang mempunyai korelasi yang bagus, nanti akan dilakukan metode selanjutnya. Oke, seluruh Indonesia ya? Iya Pak. Oke, secara umum saja deh. Mungkin nggak sih suhu muka laut di perairan selat mana ya, misalkan antara Maluku dengan Papua misalkan, apakah akan memiliki korelasi dengan puncak musim hujan, apa tadi judulnya, puncak musim hujan di wilayah DKI? Dari sepengetahuanmu, dari yang pernah kamu pelajari, kira-kira ada pengaruh enggak gitu, atau dari penelitian yang kamu baca sebelumnya?
Ini Pak, untuk mungkin secara logika, karena terlalu jauh, tidak Pak. Tapi dalam hal ini untuk suhu muka laut itu kan nanti berhubungan dengan konveksi apa ya? Nah, konveksi kan banyak nanti di pembentukan konveksi nanti banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain Pak. Misalkan seperti angin dan juga tekanan gitu Pak. Seperti kita ketahui kalau suhu muka laut di Pasifik saja bisa mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Begitu juga beberapa wilayah seperti contohnya fenomena IOD itu di Samudra Hindia gitu Pak. Jadi menurut saya masih ada kemungkinan gitu Pak, bisa Pak. Dari penelitian sebelumnya ada nggak yang meneliti suhu muka laut pengaruhnya terhadap curah hujan di wilayah mana gitu? Oke. Jadi Pak, untuk di Jakarta biasanya adalah penelitian yang menghubungkan ENSO Pak gitu. Sedangkan ada penelitian yang untuk Das Citarum itu menggunakan suhu muka laut di Laut Selatan Jawa Pak. Oke. Berarti masih dekat-dekat ya? Iya Pak. Oke. Ekspektasimu nanti gimana? Atau harapan apa yang kamu akan kira-kira dari proposalmu nanti? Hasilnya seperti apa kira-kira? Izin Pak, untuk suaranya tadi putus-putus Pak. Oke, tadi kan sampean menjelaskan dari yang Citarum pakai laut selatan Jawa ya. Terus yang mana tadi pakai mana sebelumnya? Untuk Jakarta biasanya memakai Pasifik Pak, ENSO. Oke, Pasifik ya, bukan India ya. Untuk Oke, India sekarang tidak. Oke, Untuk India pertanyaan biasanya IOD tidak terlalu berpengaruh di Jakarta Pak. Oke. Kira-kira apa yang nanti akan kamu dapatkan dari penelitianmu? Kira-kira pecah ya suaranya ya? Ini Pak, untuk outputnya gitu Pak. Nah, kira-kira yang kamu pengenkan bakal kira-kira apakah hanya ternyata wilayah Laut Jawa saja atau mungkin bahkan sampai Samudra Pasifik atau gimana kira-kira yang Ini Pak, mungkin bisa yang pertama untuk saya untuk mencari korelasi sehingga tidak semua wilayah muka laut di Indonesia itu yang akan berpengaruh dengan mempunyai korelasi tinggi atau berpengaruh dengan puncak musim hujan di Jakarta. Karena itu dengan korelasi nanti saya bisa mengetahui yang sekiranya mempunyai hubungan yang baik. Nah, kemudian outputnya nanti saya melakukan untuk mengetahui potensi predictabilitas curah hujan, jadi menggunakan SML. Jadi untuk diketahui apakah dengan saya melakukan potensi predictabilitas, nanti diketahui hasilnya Pak. Apabila potensinya itu kecil, padahal korelasinya besar, itu berarti ada masalah apa di situ gitu Pak, contohnya. Kemudian saya bisa menggunakan tahapan yang pertama, yaitu analisis spasial dari OLR dan angin saat puncak musim hujan. Nanti saya libatkan, mungkin karena ada angin di sini, atau mungkin karena ada OLR yang berhubungan dengan ITCZ yang nantinya mungkin mempengaruhi curah hujan di sini gitu Pak. Berarti sampai ke sana ya. Oke, bagus. Ya paling enggak gini, sampean sudah bisa memperkirakan arah dari risetmu kemana sehingga kamu bisa rambu-rambunya ada. Oke. Keunggulan dari proposalmu dibanding penelitian lain apa Mas? Izin Pak. Jadi fokus saya adalah terhadap puncak musim hujan di Jakarta. Kebanyakan penelitian curah hujan di Indonesia itu tidak berfokus pada kayak puncak musim hujan atau puncak musim kemarau gitu Pak. Ada beberapa penelitian di Jakarta yang menggunakan puncak musim hujan, tapi secara meteorologis, yaitu menggunakan kayak harian gitu Pak. Sedangkan saya melihat secara klimatologis. Kemudian metode MCA jarang digunakan di Indonesia, padahal merupakan metode yang cukup banyak digunakan di luar negeri gitu Pak, jurnal-jurnal internasional, tapi di Indonesia jarang digunakan. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti Anda pakai metodenya korelasi persen ya tadi ya? Ya. Sama MCA. Oke, menarik.
Terus data historisnya 30 tahun. Berapa tahun nih? 40. 40 tahun. Berarti outputnya nanti adalah prediksi atau gimana? Jadi Pak, outputnya adalah potensi predictabilitas Pak. Jadi saya tidak melakukan prediksi. Oke. Manfaatnya bisa diperoleh Pemprov DKI misalkan apa gitu? Atau Izin, Pak. masyarakat? Izin, untuk manfaat yang bisa diperoleh oleh Pemprov DKI mungkin adalah untuk mengetahui Pak bahwa suhu muka laut itu apakah hubungan dengan curah hujan saat puncak musim hujan Jakarta itu bagus atau enggak untuk dilakukan untuk predictabilitas gitu. Jadi kemungkinan apabila bagus, mungkin pemerintah bisa melakukan langkah selanjutnya untuk melakukan prediksi atau bagaimana, atau kemudian bisa melakukan pencegahan dari dampak negatif curah hujan saat puncak musim hujan, Pak. Oke, baik. Oke, dari teori mungkin nanti akan lebih banyak di Pak Ervan. Ini dari sisi tulisan, izin bentar. Terdengar suaranya ya? Terdengar, Pak. Oke. Judul gambar, tolong dicek lagi, Mas. Huruf kecil atau besar, dicek. Halo, halo. Siapa? Oke, itu judul gambar. Kemudian seperti di bab 1, halaman 7. Bab 1-nya halaman 6. Mas, bab 1 sampai halaman. Bab 1-mu halaman 6 ya? Halaman 6, Pak. Kok enggak halaman 1? Itu lanjutan dari Romawi yang sebelumnya, Pak. Coba dicek lagi pedomannya, halaman depan dengan halaman inti atau batang tubuh penelitian itu halamannya beda, Mas. Ya, yang Romawi sendiri, yang halaman pakai huruf Latin 1, 2, 3 berdiri sendiri. Coba nanti dicek ya, mungkin saya salah. Seingat saya demikian. Oke, makanya tadi halaman 6. Oke, di halaman kedua dari bab 1 atau halaman 7 nih, paragrafnya terlalu panjang, Mas, hampir 1 halaman sendiri. Mungkin nanti bisa dipecah. Ya, diatur lah. Ibaratnya kalau baca Quran nggak ono jeda napas itu. Siapa? Nah, terus masih ada juga bahasa asing belum dibuat italik, nanti dicek lagi. Minor-minor seperti itu tolong betul-betul dicek sebelum disampaikan ke pembimbing. Wah, ini tulisannya Pak Rista dikutip ini, pantesan pembimbingnya. Oke, terus antar subbab, Mas, kok ya rapet-rapet mbok ya di enter 1. Ini kalau yang baca ngantuk udah ditaruh, ini nggak dibaca lagi. Ya. Jadi misalkan subbab 1 selesai, terus di enter, masuk 1.2 dan seterusnya. Jadi kita ada terus ini anak subbab juga begitu. 211 ke 212 yang buat di enter. Terus akhir kalimat nggak ada titiknya, dicek lagi ya. Ya, Pak. Oke. Jadi biar tata letak untuk membuat orang lebih tertarik untuk membaca itu ada juga gitu, nggak asal. Ya mungkin secara tulisannya udah bagus, luar biasa, tapi tata letaknya kurang cakep kan sayang gitu. Jadi yang baca jadi tidak tertarik. Termasuk gambar, ya kalau boleh saran nanti dibantu ya pembimbingnya untuk hal-hal kecil seperti itu, jangan lagi menjadikan pikiran pembimbing. Oke, saya kira itu. Mungkin nanti judul gambar, antar subbab, pokoknya diatur. Terus paragraf juga. Ini nomor persamaan sudah ada semua ya. Oke, good.
Mungkin penyajian nomor persamaannya diatur, ada yang agak ke tengah, ada yang ke pinggir, ya, ada yang terlalu kanan, misalkan 311 itu terlalu kanan, terus persamaan 310 terlalu ke kiri, ya diatur kalau bisa center persamaan itu benar-benar di tengah, oke. Dan kebetulan, nah ini juga di halaman berapa nih? Ini nomor halaman pasti berubah nanti ya Mas ya. Di subbab 3.5 diagram alir penelitian itu kan langkah-langkahnya sampai 10 tuh. Nah, tapi gambarnya di bawah itu ada kosong setengah halaman. Tolong itu diantisipasi, diatur sedemikian rupa. Caranya gimana? Ya sampean atur. Tadi kan atas dia enter diatur jaraknya kan pasti turun, atau kalau misalkan kurang ya kecapnya ditambahin, ngecap dikit. Oke. Terus jarak ke narasi tabel itu juga jangan terlalu padat, jangan rapat-rapat gitu ya Mas ya. Siapa? Toh rezekinya angkatan COVID ini kan bimbingan nggak perlu ngeprint toh, jadi hemat kertas. Ya. Kalau senior-seniormu yang bimbingan langsung kan biasanya ngeprint, setor, koreksi. Nah ini toh nggak pakai cetak, harusnya ya tolong bisa diantisipasi, sehingga kelihatannya tata letaknya tidak bagus, diatur sedemikian rupa. Oke, demikian saya kira cukup Mas Robi, luar biasa, penelitiannya bagus, nanti bisa dilanjutkan lagi. Mungkin tadi ya, mungkin karena ini mas-mas ini biasanya masalah penyajian penulisan saya kurang terlalu perhatian. Oke, terima kasih Pak Fendi, monggo saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Akbar, masukan dan sarannya, dan telah menguji Saudara Robi. Ya, tulisannya ya. Oke Robi ya, silakan diperhatikan itu masukan dari Pak Akbar. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Ervan Ferdiansah. Siap. Terima kasih Pak Fendi atas waktu dan kesempatannya. Untuk sebentar saya buka file. Saudara Robi Aziz Ramadan ya. Siapa? Mungkin kalau tadi penulisan sudah banyak disampaikan oleh Pak Akbar, sudah banyak disampaikan masalah terkait penulisan apa segala macam. Dan saya ini berpesan kepada yang lain juga ya, ketika penguji memberikan masukan gitu kan ke presentator, ini berarti tolong diperhatikan juga di pembuatan proposal kalian gitu, kira-kira sudah seperti itu belum. Jadi masukan dari kami ini insya Allah berguna dan bermanfaat untuk semuanya, bukan hanya yang sedang presentasi saja satu itu. Oke, langsung ke tulisannya aja ya. Tulisan dari Robi Aziz Ramadan ini saya tuh masih bingung antara apakah penulisannya yang kurang maksimal atau mempresentasikannya yang kurang maksimal sehingga membuat ada sedikit ketidakyakinan gitu dari diri saya, karena masih banyak yang bisa dieksplor sebenarnya kalau berbicara masalah banjir Jakarta gitu, atau misalkan kan ini hujan sih, lebih fokusnya ke hujan ya. Nah itu banyak yang bisa dieksplor, dan di sini kamu hanya melibatkan satu, yaitu sea surface temperature lah ya, SST kan itu ya, suhu muka laut kan ya. Iya Pak. Iya. Padahal kan kayaknya banyak itu penelitian lain juga yang melakukan, yang melibatkan, kan SST itu salah satu dari variabilitas iklim ya, ada SST gitu kan, SST anomali, kemudian ENSO-MGO dan lain sebagainya, dan banyak yang sudah mengcombine beberapa variabilitas iklim itu sehingga menemukan pengaruhnya terhadap hujan gitu ya, kemudian tingginya hujan gitu. Banyak yang sudah melakukan itu, dan kamu sekarang malah menyederhanakan itu menjadi hanya satu komponen saja, yang dalam hal ini adalah suhu muka laut gitu. Sangat disayangkan, menurut saya masih bisa dieksplor lagi, coba kira-kira ini mah ya masukan aja. Bisa nggak sih dieksplor yang lain atau apa? Silahkan ditanggapi dulu itu gimana. Siap, izin Pak. Saya memang
hanya memasukkan SST karena dari penelitian sebelumnya juga dan menurut saya sebenarnya SST itu Pak, walaupun hanya SST tapi secara banyak juga variabilitas dari SST yang bisa dieksplor gitu Pak. Karena misalkan yang dari saya melakukan korelasi gitu Pak, tidak semua wilayah SML di Indonesia itu juga berpengaruh dengan wilayah curah hujan di Jakarta. Terus kemudian nanti apabila seperti pertanyaan dari Pak Akbar, nanti apabila misalkan ternyata Papua korelasinya bagus, tapi jelek hasil rekonstruksinya, itu saya bisa menjelaskan mengapa jadi seperti ini gitu Pak. Saya libatkan lagi untuk beberapa parameter yang lain yang mungkin bisa berpengaruh. Tapi untuk itu saya lebih fokus untuk SML, kenapa saya tidak menggunakan parameter yang lain Pak. Gitu. Menurut saya kalau saya lebih bisa fokus dalam satu parameter, saya bisa mengeksplor lebih banyak di dalam parameter tersebut Pak. Seperti itu. Oke, baik, katakanlah menggunakan satu parameter ini yaitu SML Indonesia ya, SML Indonesia. Sebenarnya tidak masalah, tidak ada yang salah, gitu kan. Cuman kan di sini suhu muka laut gitu ya, suhu muka laut ini pasti juga dia dipengaruhi oleh banyak hal lain. Ya mungkin pada akhirnya nanti mungkin kamu akan mengaitkan itu ke situ gitu kan. Tapi coba di tulisan juga ada disentil-sentil sedikit lah masalah itu ya. Masalah variabilitas iklim yang lain yang dapat mempengaruhi suhu muka laut Indonesia sehingga suhu muka laut Indonesia ini akan mempengaruhi hujan gitu kan. Jadi ada fenomena mempengaruhi suhu muka laut akhirnya mempengaruhi kejadian nantinya hujan seperti itu. Ya kan? Siap Pak, siap. Nanti ditambahin aja sedikit aja gitu, saya nggak menyuruh untuk meneliti hal lain gitu ya, selain SML, nggak, cuman ditambahin aja dibandingkan. Oke, pada saat tahun ini kejadian apa gitu kan, SML-nya bagaimana, terus ya jadinya bagaimana gitu kan. Nah terus kalau mau arahnya ke arah analisis hujan kayak gitu. Cuma saya juga agak bingung juga ini dengan judul ya. Di sini judulnya adalah analisis pengaruh suhu muka laut. Oke, pengaruhnya dari suhu muka laut terhadap puncak musim hujan. Nah, namun tadi saat menjawab Pak Akbar, Robi ini menjawab bahwa outputnya nanti itu potensi gitu kan. Nah, itu gimana nih? Gimana coba? Saya belum menemukan soalnya di sini Izin Pak. output potensi itu gimana gitu. Ini Pak, jadi sebenarnya itu ada beberapa output gitu Pak. Jadi dari analisis curah hujan saat puncak musim hujan gitu Pak. Jadi yang pertama sesuai dengan tujuan gitu Pak, saya kan nanti akan untuk menginput arah angin dan juga OLR yang nanti saya kasih spasial untuk mengetahui karakteristik curah hujan di Jakarta saat puncak musim hujan. Kemudian nanti ada output dari wilayah SML mana saja yang nanti berkorelasi paling baik dengan puncak musim hujan di Jakarta. Itu nanti juga saya akan pisah Pak. Jadi untuk setiap bulan Januari saja, di Februari saja, dan juga Desember saja, dan juga untuk keseluruhan DJF. Kemudian nanti juga ada output untuk potensi predictabilitas, yaitu nanti rekonstruksi curah hujan, yang kemudian nanti saya pakai korelasi dan juga RMSE untuk dilakukan validasi dari rekonstruksi curah hujannya dengan curah hujan yang observasi, nanti diketahui potensinya bagus atau tidak. Nah, kemudian dari ketiga output itu Pak, saya berusaha untuk ketiga output itu nanti saling mendukung analisis saya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara SML ini dengan curah hujan saat puncak musim hujan gitu Pak. Jadi nanti ada beberapa output peta dan juga grafik yang nantinya mendukung seperti kayak tujuan besar saya gitu Pak, yaitu di judul seperti itu Pak. Oke, kalau secara penjelasan tadi runut seperti itu memang terlihat gitu ya tujuan akhirnya itu apa. Saya masih bingung dengan kalimat yang kamu sebutkan tentang potensi. Nah, kamu narik kesimpulan potensinya itu nanti dalam bentuk apa ya? Gimana ya maksudnya potensi itu kamu judgement sendiri gitu berdasarkan hasil penelitian kamu atau gimana gitu? Atau ada alat ukur lain untuk mengukur potensi itu sendiri gitu maksudnya. Soalnya tadi ada kalimat kata potensi pada saat menjawab yang pertanyaan dari Pak Akbar itu potensinya. Saya bingung gitu. Iya Pak, saya mencoba untuk mengambil dari penelitian dari Eden 2014, yaitu juga sama untuk
melihat predictabilitas curah hujan menggunakan MCA juga dan juga menggunakan suhu muka laut. Nah, dalam penelitian itu mereka juga menggunakan korelasi dan juga korelasi. Sedangkan saya menggunakan korelasi dan RMSE. Nah, nanti kan ada beberapa grafik karena bukan cuma satu gitu Pak. Jadi nanti saya bandingkan hanya untuk Januari saja, Februari saja, Desember saja, dan juga untuk keseluruhan DJF. Kemudian nanti akan diketahui masing-masing nilai dari RMSE dari keempat grafik tadi Pak, RMSE dan juga korelasi. Nah, kemudian diketahui apabila korelasinya bagus atau enggak, yaitu mendekati 1 atau mendekati -1. Dan kemudian RMSE nanti dibandingkan antara 4 grafik tadi, manakah RMSE-nya paling yang error-nya paling sedikit. Nah, dari situ saya bisa nanti menarik kesimpulan, Pak, oh, berarti predictabilitas dari bulan Januari saja itu bagus, atau mungkin menggunakan predictabilitas dari DJF semua gitu, Pak. Itu mungkin bagus. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, boleh lah. Kemudian lanjut ya tentang melakukan rekonstruksi curah hujan, nanti outputnya kemudian divalidasi dengan curah hujan yang oke, dites menggunakan korelasi Pearson dan Rootman. Jadi analisisnya korelasi ya berarti. Korelasi saja, oke. Ya mungkin saya cukupkan segitu saja mungkin dari saya. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi oleh pembimbing juga. Cuman masukan dari saya itu satu, perhatikan penulisan, kemudian yang kedua kayaknya masih bisa dieksplor lebih lagi gitu. Saya curiganya masih bisa deh kayaknya dieksplor lebih lanjut lagi gitu. Tinggal rajin aja gitu. Maksudnya masih banyak yang bisa dieksplor deh kayaknya gitu. Coba didiskusikan aja sama pembimbing kayaknya gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Fendi. Baik, Pak Irfan, terima kasih. Selanjutnya Pak Rista, mungkin ada tambahan Pak? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan memberikan ya. Jadi sebenarnya Robi juga nanti melakukan simulasi ya. Siap, Kamu ke depan melakukan simulasi ke depan nggak, prediksi nggak? Enggak ya? Tidak, Pak. Berarti mensimulasi merekonstruksi aja kan? Siap, Pak. Terus kemudian divalidasi ya. Ya kalau mau diprediksi juga bisa-bisa aja. Tinggal diterusin doang datanya. Gitu. Kalau mau melihat lebih lanjutnya ya bagusnya sih sampai prediksi cuma nambah dikit doang. Tinggal masukin variabelnya yang baru, udah keluar hasilnya ya. Bisa dibagi 2 periode gitu. Periodenya berapa tahun sih? Ini Pak 1981 sampai 2020, 40 tahun. Panjang Pak. Itu. Panjang ya. Panjang ya, itu panjang. Jadi ya bolehlah ambil berapa bulan untuk diprediksi itu berapa tahun gitu. Tadi lihat lagi ya. Masih bisa ke sana. Masih bisa ke sana. Oke, dari saya itu aja sih. Saya kembalikan ke ketua sidang. Ya betul tadi mungkin bisa kita explore lebih lanjut ataupun lebih kembangkan lagi ya. Datanya data panjang juga. Oke, terima kasih pada para tim penguji masukan dan sarannya. Mungkin dari peserta ada yang bertanya? Yang sidang kameranya kok ada yang mati nggak sih? Gimana Pak Akbar? Ya, yang sidang biar nongol gitu loh wajahnya. Ya, yang sidang jangan dimatiin tuh kameranya tuh. Kan lagi sidang. Itu matiin. Iya Pak, biasa aja Pak. Oh ya, selamat buat Pak Irfan dan Pak Fendi udah sah jadi dosen. Wah, terima kasih Pak. Selamat nih. Sah. Terima kasih Pak. Sah. Tahu aja ada bocorannya. Kapan jadwal WFO biar saya bisa mampir buat makan-makan di kantin? Nah, ini di kampus, Pak. Ada ini makan ini, dapat snack kok.
Saya mau ke kampus Oke. tapi kok suasana hujan enak di rumah. Ya. Oke, peserta nggak ada yang bertanya? Ya, kita ucapkan selamat kepada Robi yang telah presentasi ya. Mungkin bisa diakhiri, Robi. Yap, terima kasih atas tanggapan dan sarannya dari Bapak penguji dan juga Bapak pembimbing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya gimana ini? Ya kita ngisi nilai. Monggo Pak. Oh ya lupa. Sinilai ya. Oke. Bu Lutfi, absennya harus pakai screenshot ya Bu Lutfi. Bu Lutfi. Saya belum tahu caranya screenshot di sini. Oh, soalnya. siap. Kalau pakai foto nggak apa-apa Bu. Gak apa-apa, Pak. Aku udah ngerti caranya screenshot soalnya. Nggak apa-apa, Pak. Gitu Sama tinggal aja, pencet sama aja. print screen itu ada tombolnya di keyboard itu. Aneh pakai ini bro, puyer tadi bro. Tombol Bukan pakai PC, bukan pakai laptop. Oh, pakai puyer. Oh gitu. Volume minus sama power. Pinjaman, jadi belum tahu caranya. Dulu diajari aku lupa. Sudah saya kirim WA nggih Pak, print screen-nya Nggih. atau mau dinyalakan dulu ininya, apa videonya semua nanti dihitung 1 2 3 fotonya. Itu Oh iya. penontonnya pada penonton bayangan itu. Penonton. Ya wes, mohon tolong Bu dikirim screenshotnya Bu. Penonton bayangan itu pada enggak ini. Nggak nampak wajahnya. Iya. Oke, Lah, 1 iya. 2 3. Ye. Terpesona. Waduh, terpesona. Siapa tadi? Oke, tinggal nunggu nilai dari Pak Irfan. Astagfirullah, salah kirim aku Pak. Kirimnya ke grup, Nah lo. ke grup wali murid. Ya? Kirim Itu kemana? Pak, Tafurwa, pantesan Bapak belum menerima dari tadi ya, padahal udah. Pantesan. Kalau di tempat saya yang sering ketuker sama itu siapa? Sedulure Mbak Pandu, Mas Akbar Khalid. Oke, matur nuwun Bu. Sami-sami. Soalnya laptopnya tak pakai macam. Cukup Pak, nopo masih kurang? Cukup mau storage siji lagi. Cukup. Oke, siap. Nilainya belum siapa nih? Pak Irfan. Pak Irfan mikirnya kelamaan nih.